Selamat datang di 8 sekolah kedinasan terbaik Indonesia. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat mana sekolah kedinasan pilihanmu. Jangan lupa klik tombol subscribe kalau kalian belum subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat menyaksikan. IPDN atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah salah satu sekolah kedinasan terfavorit di Indonesia. IPDN sendiri berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Praja adalah sebutan untuk putra-putri terbaik bangsa yang telah melewati seleksi yang panjang dan sangat ketat di penerimaan IPDN. Mereka dididik, ditempa, dan dipersiapkan untuk menjadi generasi penerus bangsa di bidang pemerintahan di seluruh Indonesia, baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah. Kampus pusat IPDN sendiri ada di Jatinangor dan juga tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Praja IPDN bukan hanya dididik secara teori, namun juga melalui pelatihan dan pengajaran. Mereka dididik secara tegas, disiplin, dan mandiri, dan dipersiapkan untuk menjadi generasi terbaik dan juga problem solver Indonesia. Yang kedua yaitu ada Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau yang sering kita kenal dengan PKN STAN. Sekolah dinas yang satu ini berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, sekolah dinas yang satu ini cocok banget buat kalian yang berkeinginan berkarir di dunia pengelolaan keuangan negara. Selain itu, kampus STAN juga sudah pasti didukung dengan fasilitas pendidikan yang sangat memadai dan juga tenaga pendidik yang profesional. Ada 4 jurusan yang bisa kalian pilih, yaitu Bea Cukai, Akuntansi, Perpajakan, dan Manajemen Keuangan. Dan tenang aja, di sini kalian gak cuma di pressure untuk belajar, tapi juga bisa mengembangkan diri baik dari segi olahraga, kesenian, agama, dan lain sebagainya. So, tunggu apa lagi? Ditunggu di Kampus STAN, Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan Politeknik Statistik STIS Indonesia. Sekolah kedinasan yang satu ini identik dengan matematika dan juga pengolahan angka. Seluruh program pendidikan dilaksanakan tanpa biaya dan dibiayai oleh pemerintah. Seluruh anak didik STIS juga bisa mengembangkan diri yang disesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing. Dan yang terpenting, setelah lulus, kalian akan langsung ditempatkan di Badan Pusat Statistik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sekolah kedinasan yang keempat yaitu Poltekip, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, dan juga Poltekim, Politeknik Imigrasi. Kedua politeknik ini berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nah, untuk lulusan Poltekip atau Ilmu Pemasyarakatan biasanya akan ditempatkan di lapas atau penjara untuk menangani terkait pemasyarakatan. Sedangkan lulusan Poltekim tentu akan mengurusi terkait keimigrasian. Nah, kalau kalian merasa cocok dengan jurusan pemasyarakatan atau keimigrasian, jangan lupa untuk ikuti informasi terkait pendaftaran dari Kemenkumham di catar.kemenkumham.go.id.
Oke, kita sampai ke sekolah kedinasan terfavorit versi gua. Kenapa gitu? Kalian pernah dengar CIA? Ya, CIA adalah Badan Intelijen Amerika. Nah, Indonesia juga punya namanya BIN, Badan Intelijen Negara. Nah, anak-anak yang disekolahin di STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara inilah yang nantinya akan meneruskan perjuangan intelijen kita di masa yang akan datang. Proses pembelajaran di STIN benar-benar udah diintegrasikan dengan globalisasi dan juga modernisasi. Jadi kita bisa lihat semua fasilitas yang mereka punya itu udah based on technology, dan I could say that it is the most amazing school in Indonesia gitu. Gue cuma speechless aja dan gak nyangka ternyata Indonesia bisa ya punya sekolah sekeren ini gitu. Tapi ya wajar gitu karena mereka memang dipersiapkan untuk jadi intelijennya Indonesia. Kalian pernah dengar gak sih, katanya orang-orang yang bekerja sebagai intelijen itu identitasnya disembunyikan. Bahkan keluarga kita sendiri aja gak tahu kita tuh lagi ada di mana. Tapi wajar sih karena memang pekerjaan menjadi seorang intelijen itu sangat-sangat beresiko. Jadi itu bukan cuma untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga. STIN sendiri juga sudah mendapatkan akreditasi unggul dari BAN PT karena memang teman-teman bisa lihat sendiri baik secara fasilitas, secara pengajaran, secara pendidikan itu memang layak banget sih untuk dapat akreditasi unggul gitu dengan segudang prestasi dan juga segudang fasilitas yang amat sangat menakjubkan. STIN juga bekerja sama dengan beberapa kampus ternama di Indonesia seperti UI, UGM, Pajajaran, ada Erlangga dan lain sebagainya. Nah, tujuannya adalah untuk menselaraskan antara keilmuan yang ada di universitas dan juga di STIN itu sendiri. Nah, seperti yang tadi kita lihat, memang semua fasilitas di STIN ini udah berbasiskan teknologi. Selain itu, STIN juga punya beberapa fasilitas lain seperti museum, terus juga ada gedung pembelajaran, ada mes putri, ada juga mes putra pastinya. Ada ruang makan, jadi makannya sama-sama gitu. Ada taman baca, keren banget ya. Ada kafenya bahkan internasional banget sih ini sekolahnya. Oke, dari yang pasti semuanya udah menggunakan teknologi. Oke, ini ada auditorium, tempat dimana biasanya orang-orang wisuda. Ada gedung olahraga. Nah, banyak banget deh. Nah, jangan khawatir kalian yang hobi seni, kalian tetap bisa kok mengembangkan diri di bidang seni ataupun olahraga walaupun kalian jadi seorang intelijen. Nah, selain itu, ada juga beberapa unit kegiatan yang wajib diikutin, kayak misalnya drum band, terus orkestra, paduan suara, nah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu tarung derajat ataupun bela diri. Itu karena memang ini adalah salah satu bekal yang harus dimiliki oleh seorang intelijen. Sekolah kedinasan yang keenam yaitu Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Nah, ini cocok banget buat kalian yang jago teknologi. Kalian boleh nih cobain untuk daftar di Politeknik SSN ini. Nah, jadi di sini kalian akan ditempa menjadi generasi Indonesia yang paham akan teknologi karena kalian akan memiliki tugas yang amat penting yaitu melindungi data-data Indonesia khususnya dari penjahat dunia maya kayak hacker dan lain sebagainya. Seperti mahasiswa pada umumnya, di Politeknik SSN ini ada praktek kerja lapangan, ada pengembangan diri, terus juga ada pengerjaan tugas akhir, kompre seperti itu, juga ada wisuda. Yang pasti data-data penting Indonesia ada di tangan generasi muda yang sekarang menempuh pendidikan di Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Sekolah kedinasan yang ketujuh yaitu STMKG,
sekolah tinggi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, yang ini cocok banget buat kalian yang hobi sama geografi, seperti memperkirakan cuaca, terus memperhatikan kualitas udara, dan lain sebagainya. Ada berbagai bentuk pengajaran dan juga pendidikan yang dilakukan untuk mendukung dan juga mengasah skills dari seluruh anak STMKG, mulai dari kedisiplinan, kerapihan, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting, seluruh proses pembelajaran di sini juga didukung dengan fasilitas yang sangat modern dan juga fasilitas yang sangat lengkap, karena memang prospek kerja mereka kan berhubungan dengan praktek di dunia nyata gitu ya, kayak memperkirakan cuaca, memperkirakan bencana alam, dan lain sebagainya. Yang lebih pasti kebanyakan pembelajaran mereka itu berbasiskan praktek gitu. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, jadi di sini mereka banyak melakukan praktek-praktek ya untuk memperdalam keilmuan mereka yang pastinya nanti dibutuhkan ketika mereka terjun di dunia nyata. Seperti itu. Nah, ini juga ada berbagai lab, laboratorium gitu yang mendukung pembelajaran mereka. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadi kalau kalian merasa tertarik dengan sesuatu yang berhubungan dengan geografi, ya ini cocok banget untuk kalian untuk ya mempelajari ini. Di balik kemajuan transportasi darat Indonesia, ada sumbangsih dari berbagai pihak. Salah satunya yaitu PTDI, Politeknik Transportasi Darat Indonesia. Orang-orang yang ditempa di sinilah yang akhirnya memajukan transportasi darat Indonesia. Mereka-mereka inilah yang nantinya akan bertugas mengatur sistem transportasi darat di Indonesia. Mereka nanti juga akan disebarkan di seluruh penjuru Indonesia. Nah, di sini mereka dibekali dengan berbagai kecakapan, ditunjang dengan fasilitas yang sangat memadai. Di sini mereka ditempa dengan berbagai praktek yang tentunya disesuaikan dengan jurusan yang mereka ambil masing-masing, sehingga nantinya mereka bisa diandalkan untuk dapat mengatur lalu lintas transportasi darat di Indonesia. Ada beberapa jurusan yang ditawarkan, salah satunya yaitu penguji kendaraan bermotor. Jadi di sini mereka melihat kelayakan dari sebuah kendaraan, apakah sudah layak atau belum untuk dipergunakan. Selain itu juga ada jurusan perkereta-apian. Nah, di sini mereka akan ditempa bukan hanya menjadi seorang instruktur tapi juga seorang regulator. Nah, inilah sosok-sosok di balik kelancaran dan juga kemajuan sistem transportasi yang kita rasakan seperti hari ini. Kalau kalian merasa cocok dengan dunia yang berhubungan dengan lalu lintas dan transportasi, inilah salah satu sekolah kedinasan yang paling tepat. Nah, itulah tadi 8 sekolah kedinasan di Indonesia. Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar mana sekolah kedinasan impian kamu. Jangan lupa juga untuk cek link dari masing-masing sekolah kedinasan di description box. Sampai ketemu di next video. Semoga kamu menjadi bagian dari sekolah kedinasan impianmu. Bye-bye.